Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Study English. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya di kelas 8 bahasa Inggris. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini. Masih di chapter 2, yaitu expression, suggestion, and obligation. Yang akan kita pelajari itu tentang pengertiannya, perbedaan, persamaan, dan yang terakhir latihan soal. Kita mulai ya. Suggestion atau advice ya. Suggestion dalam kata benda artinya saran. Sedangkan suggest kata kerja artinya menyarankan. Dengan advice, kata benda yang berarti nasihat. Sedangkan advice, kata kerja yang berarti menasihati. Suggestion atau advice biasa digunakan ungkapan yang sama dalam meminta asking, memberi atau giving, menerima atau accepting, dan menolak atau refusing. Yaitu menolak, menerima, memberi, dan meminta sebuah saran atau nasihat tersebut. Ya, jadi fungsi suggestion atau advice ini adalah tentang saran atau sebuah nasihat. Dalam bahasa Inggris, suggestion atau advice ini biasanya menggunakan model should and should not ya. Itu artinya itu harus ya, atau saran. Ini lebih ke menasihati atau saran yang artinya harus atau tidak harus. Sedangkan yang satunya lagi obligation. Obligation dalam kata benda yang mempunyai arti kewajiban atau keharusan. Sedangkan obligate yaitu kata keterangan artinya wajib atau harus. Obligation digunakan agar seseorang melakukan sesuatu yang biasanya digunakan sebagai pengungkap kewajiban atau keharusan. Ya, jadi kalau range-nya itu obligation itu 100% di kewajiban yang harus dilakukan atau harus dikerjakan. Dalam bahasa Inggris, obligation menggunakan model untuk kalimat simple present, yaitu menggunakan must not, atau have to. Sedangkan untuk kalimat yang simple past, yaitu menggunakan had to. Sedangkan simple future, yaitu will have to. Lanjut ya. Ini membahas persamaan dan perbedaan suggestion dan obligation, saran dan kewajiban. Persamaannya, suggestion atau should juga mengungkapkan sebuah obligation, yaitu menggunakan must. Jadi sama-sama memberi saran. Nah, jadi persamaannya, keduanya sama-sama menginginkan agar seseorang melakukan suatu kegiatan. Ya, sama-sama menyarankan, sama-sama menyuruh. Contoh, you look tired, you should have rest. Kamu kelihatan lelah, kamu harus istirahat. Nah, jadi ini lebih ke saran ya, menyarankan. Jadi kalau saran itu boleh dilakukan atau boleh juga tidak dilakukan ya dari saran seorang itu. Jadi boleh dia istirahat, boleh juga dia tidak istirahat. Jadi namanya juga saran. Yang kewajiban, because you don't feel well, you must see the doctor. Karena kamu tidak begitu sehat, kamu harus pergi ke dokter. Ini kewajiban. Jadi kalau kamu sakit atau tidak merasa enak badan, ya kamu harus periksa ke dokter, kamu harus datang ke dokter. Ini sebuah kewajiban ya, bukan nasihat lagi, sebuah kewajiban yang harus 100% dilakukan. Perbedaan. Oh, ini obligation
100% kegiatan atau pekerjaannya harus atau wajib dilakukan, ya, seperti contoh yang di atas. Jadi kalau kamu sakit ya kamu harus periksa dokter, ya, itu sebuah kewajiban, sebuah ikhtiar. Sedangkan suggestion, ya, 50%, 50-50, kegiatannya atau pekerjaannya boleh dilakukan karena ini hanya sebuah nasihat atau saran yang boleh jadi dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, jadi pahami ya persamaan dan perbedaannya. Kita lanjut. Nah, ini macam-macam ekspresi yang biasanya dilakukan dalam suggestion, ya, nasihat. Itu ada asking, meminta, dan giving itu memberi. Contoh yang pertama, I have problem, I need your advice. Saya mempunyai masalah, saya butuh nasihat kamu. Terus dia memberikan nasihatnya, my advice is, nasihat saya adalah, boleh juga you should, boleh, atau my suggestion is, I recommend to you, atau if I were you, I would. Nah, ini macam-macamnya ya. Nah, jadi setelah itu ada accepting dan refusing. Accepting itu menerima, refusing itu menolak, ya. Namanya nasihat berarti harus bisa menerima, bisa juga tidak diterima. Boleh dilakukan atau juga boleh tidak dilakukan. Ya, that's a good idea, I will do it. Nah, accepting. Atau I agree with you, saya setuju, saya sependapat denganmu. Kalau refusing ya menolak, I don't do that, I disagree, I'm not sure, ya. Jadi tidak perlu dilakukan refusing itu. Tinggal dibaca ya, jadi pahami ini ada asking, giving, accepting, dan refusing dalam suggestion. Yang terakhir, exercise, latihan ya. Yang pertama itu ada, it's 1 p.m. after lunch, you take a nap now. Ini sudah jam 1 siang, after lunch, setelah makan siang, kamu bla bla bla, tidur siang sekarang. Jadi nah ini ya. Terus yang kedua, you study hard to get high score the semester test. Nah, jadi kira-kira kalimat ini itu kalimat tentang suggestion atau obligation, ya. Kamu bla 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 belajar dengan rajin untuk mendapatkan nilai tertinggi di tes semester ini. Jadi yang lain, Anna, I always come late to school. Anna, saya selalu datang telat. Nah, kata Anna. Mary bilang, kira-kira yang ini jawabannya. Yang kedua, my sister break a cup of coffee, so she bla 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 clean it. Saudara perempuan saya memecahkan secangkir kopi, maka dia bla 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 membersihkannya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kita mulai bahas ya dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini kira-kira kalimatnya bentuk suggestion atau obligation. Yang betul adalah suggestion. Jadi dia 50% ya, 50-50, boleh dikerjakan atau boleh tidak karena ini berupa nasihat. Jadi nomor 1 jawabannya adalah so, ya. Jadi kamu boleh setelah makan siang, kamu boleh tidur siang ataupun tidak masalah ya. Karena ini hanya sebuah nasihat, bukan sebuah kewajiban. Yang kedua, sama jawabannya so, ya. Jadi boleh kamu belajar dengan rajin, atau kamu belajar keras ya untuk mendapatkan tugas ini, bukan sebuah kewajiban. Ya, ini hanya saran. Kalau kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya kamu harus rajin belajar ya. Yang berikutnya, I always come late to school. Saya selalu datang telat ke sekolah. Nah, berarti ya, kalau kamu datang telat ke sekolah, ya berarti jawabannya kamu harus bangun lebih awal. Ya, jadi jawabannya adalah
Jadi jawabannya adalah D. You have to get up earlier. Yang nomor 2, my sister bring up. Nah, ini sebuah kewajiban nih, karena dia memecahkan sebuah gelas kopi. Ya, jadi kewajibannya dia adalah membersihkannya. Jadi pakainya adalah must. Nah, seperti ya, bisa dibedakan ya. Jadi mana yang kewajiban, mana yang hanya sebuah saran. Ya. Nah, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye.